Assalamualaikum Pak Dik Dik. Waalaikumsalam. Ini Baik. mau Muhammad. Iya. Waalaikumsalam. Ya, sudah Mana? bisa sekarang. Silakan Pak Dik Dik. Sudah jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin melanjutkan Buya. Izin melanjutkan pertanyaan dari rekan saya tadi Buya. Jadi istilah haram, halal itu memang kaitannya kalau saya pakai bahasa umum, haram itu terlarang, halal itu tak terlarang, kira-kira gitu. Kaitannya haram dan haram ini kan konteksnya dengan pahala dan dosa selama ini yang kita pahami. Kemudian terlarang dengan tak terlarang, konteksnya dengan harmonisasi kehidupan sosial. Nah, ini bagi saya sebagai orang awam, membuat kebenaran dan yang tergenggam atau yang terkandung secara intuitif tidak dapat dipahami secara utuh. Karena sebagian dari pikiran kita yang terlibat dalam kontemplasi tentang Allah atau tentang Tuhan, menjadi baur antara ini untuk harmonis kehidupan atau buat mencari pahala dan dosa. Ini Buya, punten Buya, yang selalu jadi pergunjingan dalam batin saya itu gitu. Sekarang gambaran tentang Tuhan dalam diri menjadi dikaburkan oleh ketidaksempurnaan diri saya sendiri atau diri kita sendiri, sehingga kita sekuat apapun mencoba dan berusaha memurnikan pikiran itu, akhirnya balik-balik lagi terbentur kepada masalah urusan tafsir, urusan pemaknaan, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan istilah-istilah stempel-stempel pemurtadan, pembid'ahan, penyesatan, stempel-stempel semacam gitu. Mohon pencerahan Buya agar kita tidak dibingungkan dalam suasana semacam itu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini artinya dari awal kita mesti tetapkan dulu bahwa apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Ini satu premisnya dulu. Jadi apapun yang Allah ciptakan di langit dan apapun yang Allah ciptakan di bumi, semuanya adalah milik Allah. Secara mutlak kepemilikan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang berhak melarang dan berhak mengizinkan mana yang boleh, mana yang tidak adalah sang pemilik dong. Kita ini sebenarnya sama-sama sebagai tamu. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya adalah Tuhan. Dan ini adalah hidangan alam semesta adalah untuk kita semuanya. Makanya premis yang keduanya, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan Allah ciptakan apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sengaja diciptakan untuk kamu. Ini premisnya kedua. Berarti asalnya apa saja itu boleh. Makanya menjadi kaidah fikih, menjadi qawaidul fiqhiyah. Kaidah fikih bukan fikih tapi kaidah fikih. Itu dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi hukum aslinya apa saja itu boleh. Illa maqama alaihi dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum asalnya apa saja itu boleh. Bukan tidak boleh. Karena premis yang kedua saya katakan tadi, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang Allah ciptakan yang ada di langit
apa saja yang diciptakan yang ada di bumi, semuanya buat kamu. Itu hukum asalnya, berarti adalah boleh. Jadi haram itu, pelarang itu sebagai suatu kekecualian. Jadi artinya ketika keputusannya, ketika ada orang bertanya bagaimana hukumnya ini, hukumnya itu, kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya keputusannya harus boleh. Nah, ketika keputusannya boleh, itu tidak dituntut untuk mencari dalil bolehnya. Karena boleh tidak perlu dalil. Yang perlu dalil itu ketika tidak boleh. Saya ulangi lagi. Ketika boleh, tidak perlu dalil yang membolehkannya. Yang perlu dalil itu adalah ketika melarang sesuatu harus ada dalil yang melarangnya. Kalau nggak ada ya berarti boleh. Gitu. Nah, ini satu kekeliruan yang pernah dilakukan sendiri adalah ketika mengharamkan kepiting. Tidak ada dalil yang mengharamkan kepiting, tapi keputusannya haram kepiting tuh. Berapa tahun tuh selama saya kecil tuh nggak boleh makan kepiting, haram sih. Tapi terakhir ternyata dihalalkan. Apa nggak kebalik? Kenapa tidak dihalalkan dulu? Kemudian baru diharamkan, yang diharamkan dulu, berarti terbalik. Hukum asalnya adalah boleh. Jadi hukum masalah haram dan halal itu adalah hak prerogatif Allah semata. Nabi Muhammad saja tidak diberikan kewenangan untuk mengharamkan sesuatu. Teguran Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena gara-gara mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, langsung bagikan surat pemarahan seperti kertas merah peringatan yang bunyinya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Nah, itu. Kemudian lagi kita melihat ada nggak hukum Islam yang melarang menjual burung cendrawasih, mengekspor burung cendrawasih? Nggak ada. Di luar wilayah hukum Islam ya, larangan cendrawasih itu keputusan pemerintah. Pemerintah menetapkan undang-undang, diratifikasi DPR untuk melindungi satwa yang langka supaya jangan sampai punah. Maka keluarlah keputusan larangan mengekspor burung cendrawasih negaranya. Nah, sekarang Mang Im mengekspor burung cendrawasih, melanggar undang-undang negara. Ditangkap enggak? Dimasukkan penjara enggak? Didenda enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak? Ini persoalannya. Nah, dalam kesempatan ini saya menegaskan bahwa namanya syariat itu termasuk kita mentaati undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sah, yang legal. Itu wajib hukumnya kita mengikutinya. Firman Tuhannya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itulah bersyariat. Jadi artinya kita bersyariat mematuhi keputusan pemerintah akan larangan mengekspor burung cendrawasih. Ya hukumnya apa? Ya ditangkap, masuk penjara, atau minimal didenda sejumlah uang ya seberapa miliar barangkali ya. Tapi di akhirat nanti apakah masuk neraka atau segala, itu adalah hak prerogatif Tuhan juga. Karena masalah surga neraka juga Allah yang menentukan hak prerogatif. Tidak mungkin sesama manusia bisa mengkafirkan, membid'ahkan, memurtadkan orang. Memang seperti Tuhan aja. Itu urusan hati hanya Allah yang tahu kok. Siapa yang beriman di antara kita nggak tahu, Allah yang tahu. Nah, kalau Islam kita bisa tahu. Oh, ternyata orang tuh baca syahadat, sholatnya dilakukan, bulan puasa, naik haji, ya kan gitu. Oh ya sudah. Setelah panen dia zakat. Oh berarti saya menetapkan dia muslim. Apakah mukmin? Kita tidak tahu.
ada peringatan dalam Al-Quran. Orang Arab datang kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, qalu amanna, kami beriman. Diperingatkan oleh Allah, bal qulu aslamna, sebaiknya engkau katakan kami telah berislam, jangan beriman. Apa alasannya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Allah yang tahu, saya nggak tahu. Kalau Islam saya tahu, kalau Islam bukan. Mana KTP-nya? Agamanya Islam, ya udah saya percaya. Apapun adanya kita percaya. Tapi kalau beriman kita serahkan kepada Allah yang maha mengetahui rahasia hati kita ini. Nah, kemudian lagi Pak Dik-Dik, bahwa sesungguhnya haram sendiri menjadi tidak boleh itu, ini sesungguhnya penyelewengan terjemahan juga sebetulnya mah. Kalau haram itu tidak boleh, maka Masjidil Haram maksudnya apa? Masjid tidak boleh. Nah? Masjid tidak boleh. Masjid tidak boleh. Masjid yang mulia. Jadi secara dari sisi psikolinguistik, kenapa ketika Allah melarang sesuatu itu pakainya haroma atau hurima, ya, dengan mengharamkan, bukan melarangnya. Padahal kata melarang dalam bahasa Arab banyak loh. Ada hajaza, ada mana'a, ada hadhara, ya kan? Ada mana'a, ya kan? Dan banyak sekali. Kok pakainya haroma? Oh, ketika Allah itu melarang kita melakukan sesuatu atau makan sesuatu diharamkan, dengan memilih kata nama haroma, itu artinya bukan membatasi kebebasan kita, tetapi menjaga kemuliaan kita kok. Nah, suatu ketika Pak Dik-Dik datang ke Pondok Cadang Pinggan. Tiba-tiba ingin pipis di WC santri. Saya larang dong. Pak, jangan di situ. di lebot di kamar saya. Buya rewel gitu, kencing aja nggak boleh. Lah nggak paham, dihormati kok. Jadi saya melarang Pak Dik itu bukan membatasi kebebasan, tapi dalam rangka menghormati sebagai tamu terhormat bagi saya. Karena walaqad karomna bani Adam, keputusan terakhir sebagai kesimpulannya, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, maka ketika Allah melarang pun itu menggunakan haroma dalam artian dalam rangka memuliakan manusia sendiri. Terima kasih.